kalau misalnya ada pengusaha yang 2 sampai 3 tahun tidak bayar pajak, ya, tidak bisa disalahkan pula juga pengusahanya. Perlu juga dipertanyakan apa dia kerja bapenda. Iya tuh, apa dia kerja bapenda sampai ada pengusaha yang 2 sampai 3 tahun tidak bayar pajak. Iya kan seperti itu. Kenapa misalnya tidak dikasih tindakan tegas Pak ya? Iya, jangan sampai ada kong kali kong di balik ada udang di balik batu bos. Aja ini bapenda, apa dia kerja? Harusnya kan ada sosialisasi turun menyampaikan. Berarti kurang sosialisasi Ya, dari paling Bapenda. tidak ya. Ada laskar-laskar yang ada di Bulukumba, di apa? Di Bapenda ya. Yang turun sosialisasi. Itu tugasnya. Turun, memantau, ya mempertanyakan. Kan hal seperti itu penting. Kak Ketua, tadi di dalam juga ada yang sampai 16 tahun tidak membayar menyetorkan pajak restoran, salah satunya Coto Parikate. Itu dari 2010. Nah, dari pernyataan mereka Ini yang kita takutkan, jangan sampai ada pembiaran yang dilakukan oleh dinas terkait. Kan seperti itu. Kan tidak logis loh. Hidup di Makassar. Dengan Makassar ini sumber PAD kita yang hanya dengan jasa dan pajak. Tiba-tiba ada yang terlewatkan sampai 16 tahun, ada yang terlewatkan sampai 3 tahun. Waduh, tidak masuk akal kalau menurut saya. Nanti masuk ke kantong lain mungkin. Saya enggak, saya tidak paham kalau soal itu karena kita tidak bisa menjustis. Tapi paling tidak pertanyaannya kemana aja, apa dia kerja bapenda? artinya ada semacam pembiaran Kak Ketua. Bisa jadi. Bisa jadi itu adalah pembiaran. Kalau misalnya orang tidak Pengawasannya mungkin gila juga loh. Administrasi di lingkup pemerintah Kota Makassar. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin atau API melantik 27 pejabat administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Senin 2 Maret. Dalam pelantikan tersebut, sektor Dinas Pekerjaan Umum, PU, menjadi yang paling dominan mengalami rotasi. API menegaskan, pergeseran jabatan dilakukan sebagai langkah percepatan kinerja birokrasi di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dinamis. Kalau di posisi lama sudah baik, di posisi baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Perpindahannya harus cepat dan langsung berdampak pada pembangunan, tegasnya. Ia memberi ultimatum kepada seluruh SKPD agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan di lapangan. Menurutnya, tidak boleh ada proyek atau layanan publik yang terhambat karena kelalaian maupun keraguan dalam pengambilan keputusan. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan berhenti karena human error atau tidak selaras dengan tujuan kita, ujarnya. Selain percepatan infrastruktur, API juga menyoroti pentingnya soliditas internal OPD dan kepemimpinan yang kuat, strong leadership. Ia mengingatkan agar persoalan internal diselesaikan di dalam organisasi, bukan menjadi konsumsi publik. Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam. Perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid, katanya. Ketimpangan manfaat ekonomi dari sektor nikel kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, menegaskan daerah penghasil tidak boleh hanya menerima dampak, sementara nilai tambahnya mengalir ke pusat. Pernyataan itu disampaikan Cicu saat menghadiri silaturahmi Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia, FDPNI, di Klaro Makassar, Senin 2 Maret. Kontribusi daerah penghasil terhadap devisa negara sangat besar. Tapi masyarakat di sekitar tambang belum sepenuhnya merasakan hasilnya. Ini yang harus dibenahi, tegas Cicu. Ia menilai, selama ini daerah penghasil nikel berada pada posisi yang tidak seimbang dalam tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, keadilan distribusi manfaat harus menjadi agenda bersama, termasuk dalam skema dana bagi hasil dan optimalisasi pendapatan asli daerah, PED. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi. Harus ada keadilan pembagian manfaat agar kesejahteraan masyarakat meningkat, ujarnya. Selain persoalan ekonomi, Cicu juga menyoroti beban lingkungan yang ditanggung langsung masyarakat di wilayah tambang. Ia meminta solusi konkret untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Dampak lingkungan paling dirasakan masyarakat setempat. Negara tidak boleh abai. Harus ada dukungan nyata untuk pemulihan dan pengawasan, katanya.
Senada dengan itu, Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia, Moharus Abdul Karim, menyebut forum ini dibentuk sebagai langkah konsolidasi memperkuat posisi tawar daerah. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Goa menyerahkan surat keputusan, SK, penugasan pengawas dan kepala sekolah jenjang TK, SD dan SMP tingkat Kabupaten Goa tahun 2026 di Baruga Karaenggalesong, kantor Bupati Goa, Senin 2 Maret. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang mengatakan seluruh kepala sekolah dan pengawas yang menerima SK agar berkomitmen menjalankan visi dan misi pemerintah Kabupaten Goa, khususnya dalam penguatan sektor pendidikan. Kami yakin Kepsek yang telah diberikan SK adalah mereka yang siap bekerja dan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pendidikan dari hal terkecil ke hal terbesar di sekolah masing-masing dan siap menghadapi tantangan internal maupun eksternal, ungkapnya. Dirinya menyebut, sektor pendidikan di Kabupaten Goa menunjukkan capaian yang membanggakan. Berdasarkan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2025, sektor pendidikan meraih tingkat kepuasan tertinggi sebesar 92,5%. Ini patut kita syukuri bersama, artinya pendidikan kita berada di jalur yang baik, namun penguatan kualitas dan pemerataan layanan harus terus kita lakukan, tambahnya. Penugasan kepala sekolah dan pengawas ini mengacu pada regulasi terbaru, yakni Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah serta SEB Mendikdasmen dan Kepala BKN nomor 9 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang pengangkatan penugasan, pemindahan, dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah.